Shalom, mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima mulai ayat yang pertama. Injil Markus pasal yang kelima mulai ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul-mukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini adalah cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan roh jahat itu. Dan kita bisa belajar banyak hal dari kasus ini. Yang pasti bahwa kita tahu bahwa setan tunduk kepada Yesus. Ya, setan tunduk kepada Yesus. Dikatakan baru saja Yesus turun, ayat 2, dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sidang jemaat, kalau lihat ayat-ayat ini, kita mengetahui dari ayat ini bahwa setan itu mempunyai kuasa. Ya. Seringkali orang-orang yang tidak mengerti kebenaran terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama takut kepada setan, yang kedua tidak percaya bahwa setan itu mempunyai kuasa. Ya. Bahkan orang di luar Kristen menganggap bahwa manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia, maka setan otomatis tunduk kepada manusia dan tidak berkuasa pada manusia. Tetapi kebenarannya adalah bahwa di luar Kristus, manusia yang sudah berdosa tidak akan pernah berdaya kepada setan. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa setan itu punya kuasa. Dikatakan orang itu diam di sana, ayat 3, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai.
Dan sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ingat anak-anak Skewa, ketika mengusir setan ternyata anak-anak Skewa tidak berdaya. Dan justru mereka 7 orang ditelanjangi, dipermalukan oleh setan itu. Artinya setan itu mempunyai kuasa, setan itu punya kekuatan. Dan di sini bahkan dikatakan orang ini sering dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya. Anda bisa bayangkan kekuatan dari setan ini, bahwa bahkan rantai pun diputuskannya. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya, dikatakan. Kecuali, kalau mau ditambahkan, kecuali Yesus. Ya. Jadi di sini jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menjinakkannya. Bahkan kalau kita mengetahui, mempelajari orang-orang yang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Kebanyakan orang yang tidak bisa hidup dalam kebenaran itu karena setan menguasai hidupnya. Apakah orang itu tidak ingin hidup kebenaran? Ingin hidup kebenaran, dalam kebenaran, tapi tidak sanggup. Mau aturan-aturan dibuat sebagaimanapun juga. Bahkan kalau orang-orang yang terikat dengan narkoba itu kan sudah dijaga sedemikian rupa. Pergaulannya dijaga sedemikian rupa. Bahkan mungkin dia disingkirkan ke tempat lain supaya punya teman yang baru. Tetapi kenapa kok bisa jatuh lagi? Apakah orang itu tidak ingin bebas? Ingin, tetapi tidak sanggup. Lihat di sini berkali-kali dirantai. Kan sama kan secara rohani kita diberi peraturan ini. Tahu bahwa peraturan ini benar. Tahu bahwa perintah itu baik, perintah Tuhan itu untuk kebaikannya. Ingin melakukan, tapi tidak berdaya. Ingin melakukan, hanya bertahan beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian kumat lagi. Ini ciri-ciri orang yang ketika melakukan dosa bukan dengan keinginannya sendiri, tetapi karena pengaruh kuasa dari roh jahat. Ya. Dan yang kasihan adalah orang ini ingin berubah tapi tidak berdaya. Sedangkan kita yang waras, yang merdeka, berpikir, oh orang ini memang tidak bisa tobat, tidak ingin tobat, tidak tobat-tobat. Dan kita malah mengecam orang yang seperti ini. Kebanyakan kan seperti itu kan, kita mengecam. Anda bisa bayangkan hati dari orang tersebut. Orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dia ingin bebas, dia sudah berusaha, tidak berdaya. Malah dia dipojokkan, disalahkan, dicaci maki, dibenci, dijauhi oleh orang-orang yang sebenarnya orang ini butuh pertolongan orang tersebut. Ya. Sangat kasihan. Sehingga kita lihat kemudian orang ini dikatakan, ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Tinggalnya di kuburan. Apakah orang tersebut dikucilkan? Atau orang tersebut sendiri yang mengucilkan dirinya? Sidang jemaat, bahkan kalau kita lihat di sini, kita bayangkan saja. Orang ini mengucilkan dirinya sendiri. Orang ini dikucilkan, tinggal di kuburan. Betapa sepinya. Lebih daripada itu, selain kesepian, dikatakan orang ini bisa dikatakan gila. Kalau sekarang dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Kita katakan gila. Ya.
dan memukuli dirinya dengan batu. Dia merusak dirinya sendiri. Memukuli dirinya dengan batu. Merusak dirinya sendiri. Bahkan kita tahu sebenarnya akhir dari orang ini seharusnya orang ini mati. Karena kita lihat bahwa legion ini meminta kepada Yesus dalam cerita nantinya supaya mereka diusir masuk ke babi. Dan akhirnya babi itu terjun ke dalam air dan mengalami kematian. Apakah mungkin kalau Yesus tidak hadir pada waktu itu, sebenarnya bagi orang ini adalah hari terakhir dia akan hidup. Karena setan, apakah setan itu legion itu di dalam orang yang dirasuk ini atau di dalam babi itu, kejadiannya akan tetap sama. Pada hari itu setan akan membawa orang ini atau babi ini terjun ke dalam air dan mengalami kematian. Artinya bahwa Yesus datang tepat waktu. Yesus tidak pernah terlambat. Nah, sekarang Yesus mempercayakan pelayanan ini kepada kita umatnya. Untuk mengusir setan, untuk melepaskan orang dari kuasa setan. Jangan katakan pada saya, itu bukan karunia saya. Ini bukan karunia. Ini perlengkapan kuasa Allah. Ini perlengkapan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi untuk semua orang Kristen. Nah, untuk mengusir setan, kita harus sungguh-sungguh menyadari, mempercayai bahwa Tuhan beserta kita. Bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita tidak menyadari kehadiran Tuhan yang menyertai kita, jangan coba-coba untuk mengusir setan. Kemudian yang terlebih penting kalau kita perhatikan, Yesus seringkali kita lihat semalam-malaman Yesus berdoa. Pagi-pagi buta Yesus berdoa. Dan setelah itu kita melihat pelayanan Yesus, seringkali dia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kalau kita lihat Daniel di dalam perjanjian lama, Daniel itu menghancurkan kuasa dari pangeran Persia melalui pelayanan para malaikat. Tetapi lebih daripada itu dikatakan Daniel berpuasa dan berdoa. Ya. Daniel berpuasa dan berdoa. Dan lebih lagi kita masuk ke dalam kehidupan Daniel. Di mana Daniel mempunyai kebiasaan sehari dia akan berdoa 3 kali. Ya. Bahkan mau ditekan bagaimanapun dengan aturan-aturan, Daniel tetap berdoa sehari 3 kali. Paulus maksud saya, ketika ada seorang ahli tenung, seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, tanpa keinginan dari hamba ini untuk dibebaskan datang kepada Paulus, Paulus langsung usir roh tenung itu untuk meninggalkan hamba perempuan ini dan roh tenung itu pergi. Ya. Dan kita lihat Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 14, aku jauh lebih banyak berkata-kata dalam bahasa roh dibandingkan kamu sekalian. Paulus juga yang mengatakan berdoalah senantiasa. Jadi untuk mengusir setan, untuk membebaskan orang yang kerasukan, tidak bisa tidak.
kita harus mempunyai kehidupan doa yang berdisiplin. Harus mempunyai kehidupan doa. Bukan hanya kalau mau melayani kita berdoa, tetapi doa ini harus jadi gaya hidup kita. Mendisiplinkan diri kita di dalam doa. Ya. Dalam pelayanan saya di Rutan di Sulu, ada sekitar 6 orang yang bareng dengan saya. Ya. Dan mereka begitu bersemangat, mereka begitu kaget ketika melayani pelepasan bersama dengan saya. 90% lebih dari orang-orang di Rutan itu yang kami layani, semuanya manifest dan dilayani pelepasan. Dan hamba Tuhan yang mengajak saya mengatakan, "Pastor, baru kali ini terjadi seperti ini." Ya. Biasanya kami hanya memuji-muji Tuhan, menyampaikan firman, selesai. Sidang jemaat, bahwa hal seperti itu, sewaktu-waktu pelepasan ini, sewaktu-waktu bisa terjadi dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, kapanpun juga dan dimanapun juga. Sehingga kita tidak bisa hidup santai, tidak usah doa, orang tidak ada pelayanan. Sewaktu-waktu misalnya, Anda ketemu di pinggir jalan orang yang kesurupan, bagaimana? Kalau Anda tidak tangani, maka orang dari keyakinan lain yang akan melayani. Dan ketika dilayani oleh orang yang punya keyakinan lain, itu bukan orang ini diusir setannya dan bebas, tetapi orang ini diusir setannya. Kenapa setan itu pergi? Karena ada setan yang lebih kuat yang diletakkan di dalam orang itu. Ya. Bukankah itu kasihan? Oleh karena itu kita harus selalu siap. Harus selalu siap. Saya merasa kasihan dengan kehidupan kebanyakan orang Kristen. Ketika saya di Solo, saya juga diminta untuk mendoakan rumah yang sudah lama tidak ditempati. Dan seorang pendoa dari gereja yang besar di Solo, yang paling besar, itu akan menempati rumah itu. Pendoa. Tetapi dia minta saya untuk melayani. Yang saya mau tekankan begini, seharusnya tidak perlu minta saya untuk mengusir setan, mentahirkan rumah itu. Seharusnya dirinya sendiri, apalagi dia adalah pendoa. Seharusnya dia sendiri yang mengusir setan, yang mentahirkan rumah itu untuk dia tempati. Ya. Kita harus mempraktekkan, bukan hanya mendengar firman, giliran mempraktekkan firman, kita undang pendeta untuk mempraktekkan. Oh, tidak seperti itu. Percayalah bahwa ke belakangnya akan lebih banyak kuasa-kuasa roh-roh jahat yang akan bermanifestasi. Masakan Anda kemudian akan selalu mengundang hamba Tuhan, apakah saya ataukah hamba Tuhan yang lain, untuk mengusirnya. Seharusnya lah kita semua menyiapkan diri bahwa ketika kita bertemu dengan kejadian seperti itu, kita yang akan mengusir roh jahat itu. Ya. Seperti yang saya tekankan tadi, Anda harus punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai Anda. Tuhan tinggal di dalam Anda dan Anda punya kehidupan doa. Disiplin dalam kehidupan doa.
Pak Yusa kan perlu puasa. Ya kan? Perlu puasa. Kalau Anda mau puasa silahkan. Kalau enggak juga. Dengan Anda yakin Yesus bersama dengan Anda punya kuasa. Ya. Banyak orang yang berpuasa, puasa Esther, puasa 40 hari. Tetapi mereka tidak berdaya tuh ngusir setan. Bahkan mereka ngusir setan, setannya tidak keluar. Padahal puasa 40 hari, puasa Esther. Kenapa? Karena keyakinan iman kebanyakan orang itu, mereka beriman kepada puasanya. Bukan kepada Tuhan. Ya. Lihat di sini. Saya tidak melarang Anda mau puasa 40 hari, tetapi jangan mengandalkan puasanya. Andalkan Tuhan. Bahwa melalui puasa, Anda mempunyai kesadaran yang lebih akan kehadiran Tuhan. Melalui puasa, kita menselaraskan diri kita dengan Tuhan. Itu puasa. Bukan kita mempercayai puasanya. Kalau kita tidak puasa atau belum puasa, kita tidak berani, tidak yakin ngusir setan. Itu loh yang saya maksudkan, seringkali orang berpuasa itu keyakinannya bergeser. Seharusnya keyakinan kita pada Tuhan, bahkan puasa itu untuk membuat keyakinan kita, kesadaran akan Tuhan itu bertambah dalam diri kita. Bukan kita mengandalkan puasanya. Anda mungkin katakan begini, tapi Pak, kan Yesus juga mengatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Tetapi Anda perhatikan di ayat itu bahwa jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa, itu ada dalam kurung. Ya. Artinya dalam kurung itu ditambahkan. Itu tidak ada dalam teks aslinya. Itu ditambahkan. Karena ada teks-teks yang lain yang kelihatannya, oh ini pelengkapnya ini. Tapi itu bukan teks aslinya. Memang tidak ada, makanya di dalam kurung. Ya. Artinya bahwa untuk ngusir setan sebenarnya yang penting itu adalah iman kita kepada Tuhan. Iman. Saya tidak pernah mengusir setan itu mengatakan, tunggu dulu ya, saya mau puasa dulu 3 hari, nanti hari keempat saya datang layan. Enggak, saya tidak pernah. Tetapi saya mempunyai kehidupan doa. Saya mempunyai disiplin puasa setiap hari Kamis. Kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, setiap hari Kamis saya akan berpuasa. Ya. Sehingga menghadapi roh jahat itu, saya tidak perlu lagi mengatakan tunggu dulu ya, saya mau puasa. Tidak perlu. Kenapa? Kita sudah punya disiplin. Ya. Di dalam kerohanian kita. Sidang jemaat. Betapa pentingnya kita mempunyai disiplin dalam kerohanian. Sekalipun belum ada masalah yang harus kita hadapi. Tetapi namanya orang pasti ada masalah. Dan ketika masalah itu datang kita sudah siap untuk menghadapinya. Sehingga masalah itu tidak perlu berlarut-larut. Sehingga roh jahat itu tidak usah berlama-lama. Ya. Kita akan mengusirnya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Perhatikan di sini, ini bukan roh jahatnya loh. Ini orangnya. Ketika orang yang kerasukan itu, dalam kesadarannya yang tinggal sedikit, dia lihat Yesus, dia datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Artinya bahwa
orang ini sadar, orang ini tahu bahwa hanya Yesus yang bisa melepaskan dia. Di sini dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembah Yesus. Padahal orang ini didekati orang lain tidak mau. Bahkan orang ini tinggal di kuburan, berarti tidak mau didekati orang. Dan tidak bisa didekati orang. Tetapi ketika melihat Yesus, orang ini berlari datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Ini roh jahat yang ada pada orang itu berkata-kata. Karena perkataan Yesus yang pertama adalah ini. Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, jadi ketika orang ini datang kepada Yesus, Yesus langsung berhadapan dengan roh jahat ini dikatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ya. Dan roh jahat itu tidak mau, roh jahat itu mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku?" Ketika Yesus mengusirnya. Kita lihat sebentar ayat yang ke-9-nya. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu. Perhatikan, Yesus bertanya kepada orang itu. Bukan Yesus bertanya kepada roh jahat yang ada pada orang itu. Jelas ayatnya di sini dikatakan, kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Sayangnya yang menjawab kemudian roh jahatnya. Ya. Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Di sini roh jahatnya yang menjawab. Artinya bahwa tingkat penguasaan roh jahat atas orang ini, saya mau katakan hampir 100%. Orang ini sudah tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Karena sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat. Sehingga ketika Yesus bertanya nama orang ini, roh jahatnya yang menjawab. Ingat, berulang-ulang saya katakan bahwa kita tidak boleh bertanya atau berbicara dengan roh jahat. Bahkan roh jahat yang merasuki seseorang. Walaupun banyak pendeta yang kita lihat mungkin pelayanannya ngusir setan dan bertanya, "Siapa namamu?" kepada setan. "Engkau masuk dari mana? Kapan engkau mulai masuk? Kenapa engkau mau tinggal di orang ini?" Ya. Dan orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan meniru hal seperti itu. Ketika saya menyampaikan ini di Sulu, di sebuah gereja, seseorang yang dulunya indigo dan sekarang melayani Tuhan karena dipimpin pendeta seniornya yang sudah meninggal. Dia katakan begini, "Pak, saya baru tahu. Saya diajar oma dulu. Kalau mau ngusir setan harus tanya siapa nama setannya, masuk dari mana. Dan kemudian saya diajarkan untuk mengadakan gencetan senjata." Iyalah istilah saya, artinya saya tidak akan usir kamu, tapi kamu juga tidak boleh macam-macam. Sudah mau tinggal di sini tinggal. Nah, saya diajar seperti itu, dia bilang. Saya katakan tidak bisa. Yang benar adalah kita tidak boleh kompromi sama setan. Setan harus diusir. Harus diusir. Dan jangan berbicara. Saya kemudian katakan begini. Apakah mungkin penyebab dari Oma ini sudah almarhum, seorang pendoa yang luar biasa. Pelayanannya penuh mujizat.
Orang buta didoakan langsung sembuh kok. Ya. Tetapi selama hidupnya dalam melayani, tubuhnya penuh dengan kelemahan dan sakit penyakit yang berkelanjutan, tidak sembuh-sembuh. Hidupnya selalu dalam pas-pasan dan lebih banyak kekurangan. Nah, kemudian saya katakan, apakah mungkin salah satu penyebab Oma hidup dalam sakit-sakitan? Karena dia sering berbicara dengan roh jahat. Pelayanan Yesus Anda perhatikan, selalu ketika mengusir setan, diam, keluar. Selalu dia tidak memberi kesempatan setan memperkenalkan diri. Yesus tidak pernah bercakap-cakap membiarkan dirinya terhanyut dalam percakapan dengan roh jahat. Selalu kalau Anda perhatikan, Anda baca di dalam Alkitab ini di dalam 4 Injil. Yesus selalu katakan, diam keluar, diam keluar. Selalu seperti itu. Ya. Sayangnya kita diberi contoh oleh banyak hamba Tuhan. Kita harus tanya siapa nama setannya, masuknya dari mana. Dan kemudian kita melihat banyak hamba Tuhan yang akhirnya menjadi mata duitan, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dosa-dosa amoral. Pertanyaannya, apakah mungkin pendeta itu dulunya juga pernah mengusir setan dan bercakap-cakap dengan setan ini? Yang Alkitab di dalam Perjanjian Lama mengatakan akan mendatangkan kutuk ketika kita berkomunikasi dengan roh jahat. Ya. Jadi kita tahu di sini sekarang bahwa ketika kita mengusir setan, jangan izinkan setan berbicara, atau ketika setan berbicara jangan responi, usir saja, usir saja. Ya. Usir saja. Nah, kita lihat kembali pembahasan kita. Ayat yang ke-7 kita ulangi. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Nah, perhatikan kata ini, demi Allah jangan siksa aku. Kita tahu kedudukan kita ketika mengusir roh jahat, bahwa sebenarnya kita ditetapkan menjadi pemenang. Kita tidak akan disiksa oleh roh jahat. Kebenarannya adalah roh jahat yang tersiksa ada di dekat kita. Ya. Ketika roh jahat ini ada di dekat Yesus, dia katakan demi Allah jangan siksa aku. Sedangkan kita melihat banyak orang ketika berhadapan dengan roh jahat yang dipikir adalah nanti ada serangan balik. Bahkan seandainya mereka menyerang balik kepada kita, percayalah bahwa Tuhan yang bersama kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan akan terus melindungi kita. Yang penting ketika kita berhadapan dengan roh jahat, jangan akrab bercakap-cakap dengan roh jahat itu. Maka perlindungan Tuhan akan nyata di dalam kita. Sekalipun roh jahat itu akan menyerang dengan serangan balik, mengajak teman-temannya untuk menyerang kita, tidak akan kena, tidak akan membahayakan karena Tuhan bersama kita. Oleh karena itu kalau mau ngusir setan juga jangan takut. Jangan takut. Mau setan itu mendelik, mau lidahnya mau dijulurkan tambah panjang, mau bergaya mau mukul. Saya sudah sering kali ketemu dengan orang yang kerasukan, gayanya mau mukul. Tetapi tidak pernah kena. Tidak pernah kena. Pasti berhenti di tengah jalan dan orang itu jatuh. Ya. Padahal
kalau kepada orang yang tidak disertai Tuhan, 7 anak Skewa dikatakan mereka bahkan ditelanjangi. Lihat, setan itu kuat. Tetapi berhadapan dengan Tuhan di dalam kita, dia menjadi pribadi yang lemah dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, sidang jemaat, firman ini saya harapkan memperlengkapi kita, memberikan kita pengetahuan, ini loh yang terjadi ketika berhadapan dengan roh jahat, bahwa engkau mempunyai kuasa yang lebih daripada roh jahat, engkau ditetapkan sebagai pemenang, engkau yang akan menyiksa setan, bukan setan yang akan menyiksa kita. Ya. Yang penting jangan berkomunikasi dengan setan itu. Usir aja, usir. Pak, kalau tidak keluar setannya, tenang. Tunggu usir, nanti pasti keluar. Pasti keluar. Ya. Di Rutan Solo yang paling lama saya melayani wanita yang saya katakan pakai susu. Itu lumayan lama, mungkin ada 10 menit. Yang lainnya hanya usir keluar. Yang ini yang pakai susu, butuh ketekunan sedikit. Ya. Sabar dengan keyakinan. Saya mau tekankan ini. Anda harus punya keyakinan bahwa Anda mengusir setan, hari ini juga setan itu keluar. Jangan pernah berpikir kalau setan tidak keluar, besok saya mau puasa. Dan kemudian berhadapan lagi, jangan. Anda mengusir setan sekarang juga setannya harus keluar. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan keyakinan itu. Kalau tidak keluar 5 menit, tunggu aja sambil terus usir. Pasti nanti keluar. Karena setiap kita mengusir roh jahat, itu saya bayangkan begini. Itu seperti kita memukuli. Ya. Mungkin pukulan pertama setan kuat. Usir lagi dalam nama Yesus, keluar. Pukulan kedua. Pukulan ketiga, masa kalau pukulan ke-1000 tidak akan keluar. Tidak akan jatuh. Ya kan? Saya ingat istilahnya Evander Holyfield dulu. Pukulannya itu dia dari kelas penjelajah naik ke kelas berat. Pukulannya tidak sekeras orang yang memang awalnya petinju kelas berat. Tetapi pukulannya tidak akan pernah hanya 3 kali pukulan berhenti. Dia pukulannya cepat. Jadi ketika orang kena pukul bertahan tapi belum nafas sudah dipukul lagi. Belum nafas pukul lagi jatuh juga. Nah dalam mengusir setan sudahlah walaupun tidak keluar. Usir aja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar. Akhirnya akan keluar juga. Ketika setan itu diam misalnya hanya mendelik gini. Kita kan grogi juga kadang-kadang dalam hati. Kok tidak keluar-keluar hanya mendelik diam. Sudah usir aja. Ya. Lama-lama akan bermanifestasi lagi dan kemudian keluar. Ya. Saya dengan istri saya yang mengusir roh nenek tua dari seseorang yang disantet. Orang itu hanya diam, ini mukanya menjadi tua dan matanya lihat, diusir dia tenang, usir tenang. Tapi lama-lama bereaksi juga. Dan di sanalah kemudian kita usir lagi dan setannya keluar. Ya. Jadi Anda harus tenang, Anda harus tekun. Dengan dibekali keyakinan bahwa hari ini kita berhadapan dengan setan, hari ini juga setan itu harus keluar. Jangan berpikir kalau hari ini tidak keluar, besok akan dilanjutkan lagi. Ya, jangan. Besok cari setan yang lain. Ya, jadi ini kebenarannya. Nah, ayat yang ke-10. Ia memohon, setan itu memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bahwa ini mungkin ini berbicara tentang roh teritorial. Ya. Ini berbicara tentang roh teritorial. Ingat ini adalah wilayah dari orang kafir. Buktinya mereka memelihara babi. Ya. Berarti ini bukan tempat orang Yahudi. Nah,
Lihat setan ini dikatakan jangan diusir keluar dari wilayah itu. Artinya ini setan teritorial. Daerah itu. Roh teritorial ini yang menyebabkan orang-orang itu berbuat dosa dan dosanya khusus. Misalnya di kota Pamekasan misalnya perzinahannya kuat, perceraiannya kuat. Nah ini roh perceraian, roh perzinahan di sini. Ini artinya ini roh teritorialnya, roh perzinahan. Sehingga lihat bahwa ketika roh jahat ini dikalahkan, orang yang kerasukan bertobat. Ketika orang yang kerasukan ini bertobat, dia katakan, dia mau ikut Yesus. Tetapi Yesus katakan, jangan. Kamu harus tetap tinggal di sini, menjadi saksi. Dan sungguh, ini menjadi berkat di Dekapolis ini. Ketika umat Tuhan nantinya itu dikejar-kejar untuk dibunuh, untuk ditawan, ya. Hanya umat Tuhan yang ada di Dekapolis, yang lari ke Dekapolis, yang selamat. Karena dilindungi ini loh, oleh orang yang bertobat dan keluarganya. Dan orang di sekitarnya. Itu menurut sejarah. Bahwa Yesus mempunyai tujuan, jangan ikut, kamu harus jadi saksi di sini. Ternyata beberapa puluh tahun kemudian, tempat itu menjadi tempat perlindungan bagi orang Kristen yang dikejar-kejar untuk dibunuh, untuk ditawan. Nah, ya kita lanjutkan. Ayat 12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Seperti yang saya katakan di awal, seandainya setan ini tidak diusir dari orang yang kerasukan ini, saya percaya hari itu adalah hari kematian dari orang yang kerasukan ini. Tetapi Yesus datang tepat waktu. Sehingga akhirnya setan, ini kan cara kerjanya sama seperti santet. Seandainya tukang santet itu menyantet saya, tidak kena. Karena saya suka berdoa, baca Alkitab, hidup benar, tidak kena. Maka santet ini akan cari dalam keluarga saya siapa yang lebih lemah. Kalau semuanya tidak kena, santet ini akan cari binatang mungkin di rumah saya. Kalau binatang itu juga tidak kena, maka santet ini akan cari mungkin tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba besok kering. Ya. Jadi kalau ada tumbuhan sekarang segar, besok langsung kering. Jangan-jangan ada santet yang diarahkan kepada kita, hanya kita tidak kena. Ya. Setan itu, santet itu harus cari, pokoknya harus kena ke siapa gitu loh. Ya. Nah kalau tidak kena akhirnya, kalau tidak kena semua, santet itu kembali mungkin akan menghantam dukunnya atau yang bayar. Ya, seperti itu cara kerjanya. Jadi mari kita hidup benar dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan memberi kita kuasa. Ayat yang ke-14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sidang jemaat, yang patut disayangkan adalah pengertian dari kebanyakan orang. Lihat, seharusnya orang ini dibebaskan.
Bukankah harus disambut dengan sukacita? Tetapi ternyata orang-orang di daerah itu lebih memikirkan kerugian. 2.000 ekor babi mati hari itu dalam sekejap. Itu ruginya berapa? 2.000 ekor babi. Ya. Sehingga mereka mengusir Yesus. Mereka lebih sayang kepada hartanya. Sedangkan Yesus lebih sayang kepada satu jiwa. Lihat. Bahkan 2.000 babi mati atau mengalami kerugian sebanyak seharga 2.000 ekor babi. Yesus lebih memilih untuk menyelamatkan satu jiwa. Oleh karena itu jangan heran Yesus rela mati untuk seluruh isi dunia. Bahkan ada pengkhotbah yang menulis di sebuah bukunya. Seandainya di dunia ini hanya ada satu orang, Yesus tetap rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan satu orang itu. Betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mendandani kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukankah sepantasnya lah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tekankan bahwa lebih banyak gunanya itu diterima kita daripada diterima Tuhan ketika kita beribadah. Manfaatnya itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu apa-apa. Tuhan tidak perlu apa-apa. Oleh karena itu jangan meninggalkan waktu-waktu ibadah. Jangan membiasakan diri untuk meninggalkan ibadah. Terus rajin beribadah, bangun diri kita, bangun iman kita. Miliki waktu-waktu doa sehingga kapanpun masalah datang kita siap menghadapinya. Kapanpun roh jahat memanifestasikan dirinya kita siap untuk mengusirnya. Tidak usah persiapan lagi, kita sudah siap. Sidang jemaat, saya kembali menekankan, saya berharap semua dari kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ya. Dan saya ingatkan ketika Anda mau melayani pelepasan, ada orang yang punya masalah, pimpin dulu coba dengan kemauan mereka sendiri. Pimpin dengan 4 tahap. Mengakui dosa nenek moyang okultisme ya yang mereka lakukan, yang nenek moyang mereka lakukan. Kemudian minta disucikan dengan darah Yesus. Yang ketiga, usir roh jahat yang ada di dalam dirinya. Ya, pimpin orang itu melakukannya. Dan yang keempat, mendeklarasikan segala kutuk dipatahkan dan aku hidup dalam berkat Tuhan. Kemudian setelah itu Anda usir roh jahatnya, maka roh jahat itu akan cepat keluar dari orang tersebut. Saya sering kali sekarang mengadakan maupun di retreat maupun di rutan, itu pelayanan massal, pelepasan massal terjadi. Saya pimpin mereka untuk melakukan itu, kemudian saya suruh mereka selesai, saya suruh diam, dan kemudian saya tumpang tangan usir setannya, dan setan akan mudah untuk keluar. Ya. Saya harapkan pengalaman saya ini juga akan menjadi pengalaman kita semua di tempat ini. Jangan bingung, jangan juga putus asa, sabar dengan keyakinan bahwa setan itu harus keluar hari ini juga ketika kita melayani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.